Selamat pagi anak-anak. Jadi kembali lagi di channel Bapak, yaitu tentang pembelajaran kelas 5 ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 6 ya. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Adapun media atau alat bantu dan sumber belajar yang digunakan, yang pertama buku, gambar, materi, dan teks bacaan. Nah, yang perlu diingat atau yang perlu dipersiapkan, yang pertama yaitu catatan, buku catatan, dan buku tugas, itu selalu ya. Nah, baiklah. Sebagai awal materi, di sini ada beberapa teks ya. Jadi ada satu, hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, kemudian di sana ada gambar ya, si Edo yang membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Nah, ayo berkreasi. Amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Minimal 3 paragraf ya. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, nanti anak-anak ide pokoknya dulu buat, baru membuat ceritanya. Itu sebagai latihan ya. Kemudian, ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu ya. Jadi siput dan kupu-kupu termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, di sini ada beberapa paragraf ya. Teks yang berjudul Gerak Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat berwarna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Jadi, kalau udah di bawah 30 derajat itu udah dingin ya. Nah, anak-anak sekarang dilatih. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf di bacaan di atas. Nah, nanti bisa itu ya. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan avertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, kupu-kupu ya. Bersama kelompokmu melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, klasifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Jadi gampang ya. Kalau vertebrata, anak-anak mungkin di rumah menemukan pasti yang paling gampang itu adalah sapi, anjing ya. Kemudian mungkin kelinci. Kemudian kalau avertebrata yang sekarang musim banyak siput. Nah, itu dibandingkan ya. Kemudian presentasikan hasil percobaanmu, hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu. Nah, nih. Karena masih belajar di rumah, cukup di rumah saja. Nah, di sini ada model ya.
Namun sebelumnya buatlah model sederhananya. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin maupun kawat. Perhatikan contoh berikut. Model sederhana hewan vertebrata, jadi itu model dari kelinci ya. Kemudian yang kedua model sederhana hewan vertebrata yaitu siput. Nah, sekarang ayo renungkan. Nah, jadi dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Nah, seperti itu ya. Contohnya kayak apa kalau menyayangi hewan? Jadi memberi makan setiap hari, ataukah memandikannya itu bisa. Terus kerjasama dengan orang tua. Ajaklah teman, saudara, dan orang tuamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar. Jangan merusak habitat hidupnya dan peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan ya. Nah, jadi untuk pembelajaran 6 ini hanya ada beberapa latihan saja yang anak-anak lakukan. Nanti tidak perlu dibuat di buku tugas ya. Cukup dibuat di latihan atau anak-anak buat diorek-orek saja, enggak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah tahu bagaimana cara menemukan ide pokok dan bagaimana cara menuliskan ide pokoknya. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran 6 kali ini. Bapak akhiri dan Bapak ucapkan terima kasih.